Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Nugroho, kelas 11 TKJA, tentang teknologi komunikasi data. Pertama, OSI layar. OSI layar adalah pensistem panjang dari OSI layar adalah pensistem interconnection. Adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Tujuan dibuatnya OSI layar adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate. Ada 7 macam OSI layar. Pertama, application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Tujuan dibuatnya OSI layar adalah menjadi model rujukan. Fungsi application layer adalah untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resiko jaringan. Service dan protokol yang ada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Kedua, ada presentation layer. Lapisan ke-6 adalah presentation layer. Memiliki fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Contoh protokol yang ada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. 3. Session layer. Session layer memiliki fungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokolnya NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. 4. Transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya. Contoh protokolnya adalah TCP. 5. Network layer. Fungsi dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Contoh protokolnya adalah IPv4 dan IPv6 dan lain-lain. 6. Data layer. Data link layer. Fungsi dari data link layer adalah untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, dan pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti MAC address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Contoh protokolnya adalah ARP, CDP, dan STP. 7. Ada physical layer. Model OSI layar terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode sinyal, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Contoh protokolnya adalah Ethernet dan Wi-Fi. Lalu materi 2 adalah Radio over Internet Protocol atau ROP. ROIP atau panjangan dari Radio over Internet Protocol adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Berbeda dengan komunikasi dua arah seperti telepon, ROIP memiliki stasiun pangkalan yang secara fungsional mengirimkan sinyal kepada seluruh pengakses ROIP. Lalu pertama ada base station. Base station atau singkat Base Transceiver Station adalah sebuah infrastruktur
infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Peranti komunikasi penerima sinyal base station bisa telepon seluler jaringan nirkabel, sementara operator jaringan yaitu GSM dan CDMA atau platform TDMA. Base station mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat mobile, dan konferensi sinyal tersebut menjadi sinyal digital untuk selanjutnya dikirim ke terminal lainnya untuk proses sirkulasi pesan atau data. 2. IP Gateway. IP Gateway adalah IP yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan internet atau sebaliknya. IP Gateway bisa diibaratkan sebagai sebuah gerbang antara LAN dan internet. 3. IP Interface. Interface protokol Internet Protocol Address atau singkat IP adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Alamat IP memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, host atau identifikasi yang termuka jaringan dan pengalamatan. Keempat, ada repeater. Repeater adalah yang berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal WiFi yang terlemah dari WiFi utama. Artinya, repeater adalah memperkuat jaringan sinyal WiFi. Keuntungan menggunakan ROIP. Pertama, ekonomis. Mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang dipasang di area tersebut. 2. Beberapa konsol PC tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi konsol tetap. 3. Kebanyakan perangkat LMR base station yang telah ada mudah tersambung dengan ROIP dengan tambahan router dan gateway dalam penggunaan NM Tone Remote atau metode lainnya. 4. Base station control dapat digunakan di mana saja. Akses internet terkoneksi dengan jaringan baik secara lokal, nasional maupun internasional. 5. Aman digunakan dalam percakapan grup dengan koneksi antar radio dan bentuk komunikasi lainnya, termasuk jaringan telepon maupun komputer. 6. Secara geografis, sifat komunikasi independen. 7. Media yang sifatnya kaya misalnya terdapat gambar dan peta yang dikirimkan dengan perangkat berbasis IP. Selesai. Mungkin sampai sini saja. Bila ada salah atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.